Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati dan kita cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada Al-Ustaz Ustaz Hafidin beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupannya, panjang umur, sehat walafiat, dijembarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati para kiai, para sepuh, para hadirin hadirat semuanya, semoga kululan panjenengan sedanten panjang umur, sehat walafiat, tambah iman, tambah takwa, tambah rizkine, intinya paling sehat walafiat ya. Karena sehat walafiat ini kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita. Kesuksesan kemana? Mungkin di dalam kesehatan kita bisa meraih surganya Allah, bisa beribadah. Dengan kesehatan kita juga bisa meraih dunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ngangge ibadah. Amin ya rabbal alamin. Niki seperti janji yang pernah kita sampaikan, kita memasuki di dalam kitab. Sengaja kula niki maos kitab Ta'lim Muta'allim. Fi Thariqah At-Ta'allum. Ya. Ini kitab hidayah bagi orang yang sedang menuntut ilmu agama. Kita harus mengetahui tata cara menuntut ilmu agama itu seperti apa. Karena di dalam menuntut ilmu agama itu ada tata caranya. Bukan kita sembrono asal usul, tiba-tiba kita orang ngaji kitab semisal langsung tafsir, ngaji kitab langsung hadis, ngaji kitab langsung fikih. Ini di dalam menuntut syariat, menuntut ilmu agama itu ada tata cara. Makanya kula niki maos tenggene kitab karangane Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau meninggal pada tahun 591 Hijriah. 591 Hijriah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Berarti ini cukup lama. Beliau terpautnya dengan Nabi Muhammad cukup lama, dan juga terpautnya dengan kita tambah lama lagi. Karena sekarang saja itu sudah 1445 Hijriah. 1445 Hijriah. Malah terpautnya hampir 1000 sendiri dengan kita. Berarti menandakan kitab ini sudah dibaca oleh kalangan ulama-ulama besar dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan saya melihat kitab ini itu dipelajari di negara-negara besar Islam, terutama di Indonesia. Ya kan, mayoritas pondok-pondok pesantren itu membaca kitab ini, Ta'lim Muta'allim, di madrasah, terus bahkan di negara-negara Timur Tengah kayak Mekah, Madinah, terus negara Timur Tengah lagi kayak Yaman, ya, terus negara Timur Tengah lagi kayak Libanon. Bahkan di Afrika saya melihat juga mempelajari kitab ini. Mesir ada apa? Nah, ini makanya Masya Allah, kita kelihatannya ini kitab kecil tapi bermanfaat. Kitab kecil tapi bermanfaat. Ini juga bisa untuk pegangan ibu-ibu.
atau bapak-bapak yang sudah mempunyai anak, bagaimana cara mendidik anak supaya kita bisa mempunyai anak yang soleh istimewa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ini pembukaan pertama bagi mu'allif atau orang yang mengarang kitab. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Segala puji kehadirat Allah alladzi yang faddala, yang telah memberikan ke keanugerahan, kefadilahan Bani Adam untuk manusia, ya, Bani Adam bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, ala jami'il alam, di semua alam. Kita bisa mendapatkan kemuliaan atau fadilah kita sebagai manusia, anak keturunan Adam, tentunya dengan mempunyai ilmu, tentunya dengan mempunyai amal, ya, maka kita bisa mendapatkan kefadilahan, kemuliaan, ya, keistimewaan. Karena apa? Untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Kita ini sebenarnya itu manusia dengan hewan itu sama. Cuma yang membedakan satu, akal. Makanya di dalam ilmu mantik mengatakan al-insan, manusia itu yang membedakan antara manusia dengan hewan itu di dalam akalnya, ya, di dalam amal ibadahnya. Makanya kita kalau pengen berbeda dengan kehidupannya hewan, makanya tentunya kita mempunyai amal ibadah, mempunyai ilmu. Kita pengen beramal tanpa adanya ilmu, itu boten sakit. Bagaimana caranya beramal tanpa ilmu? Ilmu harus mengamalkan. Itu yang dikatakan barokah manfaat. Mengamalkan harus adanya ilmu. Kita tidak usah memikirkan masalah umur, tidak usah memikirkan masalah kondisi kita. Intinya di dalam kehidupan kita di dunia harus belajar ilmu agama. Wonten sing semisal gada unek-unek kula pun sepuh wis ora pantes mani ngaji. Nah niki keliru. Malah justru semakin tua malah justru semakin semangat ibadah itu malah semakin kendor. Niki ngangge sangu. Yang muda saja gitu harus semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah, apalagi yang sudah sepuh. Mestinya kudu sadar, kan semakin sepuh semakin mendekati ya. Lagi mestinya semakin harus ada sangu sing kathah menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, dan sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sayyidil arab. Nabi Muhammad adalah pemimpin bangsa Arab wal ajami, dan pemimpin bangsa selain Arab. Kayak kita ini termasuk bangsa ajam. Ya, pemimpin kita siapa? Nabi Yuna Muhammad. Loh, kalau kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, berarti kita harus mengikuti jejak kehidupannya Nabi Muhammad. Jenengan ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi, umat berarti kan makmum. Berarti jenengan kudu mengikuti ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi
niku nganggene pakaiane gamis misal ya aja dipaido kados kula niki ngangge gamis mengikuti sunnah Kanjeng wonten wong sing berpikiran kados ngeten lah Habib dene nganggone gamis kaya wong wadon jebule boten niki Bu niki namine sunnah. Terus juga jangan sampai kita mempaidoi apa sih bahasa Inggrisnya Ustaz? Lurui. Jangan sampai kita lurui. Oyoki. Lah berarti kan jeung Nabi pakaiane dari kados wong wadon. Lah niki syariat berarti menandakan apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad itu menandakan perintah dari Allah. Intinya niki tunggal. Jangan karena perbedaan di dalam kehidupan kebiasaan kita lalu kita moyoki bangsa Arab, moyoki bukan adatnya kita orang. Biasanya kita orang memakai kelambi adat, terus kelambi adatnya batik misal, terus moyoki nganggo wong sing nganggo kelambi gamis. Ampun dipoyoki, kemungkinan besar mereka ingin menjalankan syariat, kemungkinan besar mereka ingin mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai karena perbedaan adat lalu kita menilai ajaran Kanjeng Nabi ini dibelakangkan. Dan ini problem yang ada muncul di zaman sekarang ini seperti itu. Aja nganggo gamis dia adat yang Arab jadi boten. Gamis niki mboten adate Arab tapi kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan ngangge jilbab otomatis masa jenengan dituduh mengikuti bangsa Arab kan boten. Laras napa mboten? Otomatis jenengan ngangge jilbab ingin mengikuti syariat Islam. Kan boten. Makanya kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ashabihi, dan juga kita bersolawat serta salam kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga solawat serta salam kita kepada ashab, yaitu teman-temannya sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya Nabi'il ulumi wal hikami. Ya Nabi niki jamak taksir, sing asline jamak mufrad niki yanbu. Nggih. Yanbu niki jamak mufrad. Apunten yanbu niki mufrad. Jamak taksire ya Nabi yang artinya sumber ilmu dan hikam, kemanfaatan. Ini Nabi Muhammad adalah sumber ilmu dan hikmah atau kemanfaatan. Jadi kan ingin mendapatkan kemanfaatan di dalam dunia maupun akhirat, iki kudu nderek kehidupane Kanjeng Nabi. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran minat tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasilun. Maka ketika saya melihat banyaknya santri atau banyaknya orang yang menuntut ilmu agama di zamannya, berarti ini zamannya musonef ini sekarang kita. Zamannya musonef berarti kapan? Berarti sebelum 591 sebelumnya. Ini musonef sudah melihat pada zamannya orang, maksudnya seseorang yajidun menemukan ilal ilmi, menemukan ilmu, wala yasilun menemukan ilmu tapi tidak mendapatkan buahnya. Jadi dari zamannya musonef, orang yang mengarang kitab ini, kenapa kok musonef mengarang kitab ini? Dikarenakan di zamannya orang menemukan ilmu tapi tidak merasakan buahnya, mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan di dalam ilmunya.
Akhirnya musonef ini berusaha untuk mengarang kitab, memberikan nasihat. Supaya apa tujuannya? Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu hikam. Ilmu hikam ini ilmu yang bermanfaat, sing barokah. Dengan apa? Nanti ini musonef menerangkan bagaimana tata caranya kita ingin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diridhoikan Gusti Allah. Ini nanti ilmu si musonef ini atau pengarang kitab ini nanti akan menjelaskan. Au min manafi'ihi, atau dari manfaat-manfaatnya ilmu. Wa thamaratihi, dan buah-buahnya ilmu. Wahyal amalu, dengan apa kita mendapatkan buah kemanfaatan ilmu? Dengan beramal. Wan nasru, dan juga menyebarkan ilmu. Kados niki Ustadz Hafidin, beliau sudah mempelajari kitab, mencari kitab. Maka setelah mencari kitab, bagaimana caranya supaya ilmunya bermanfaat? Wan nasru, menyebarkan ilmu. Malah justru wong sing gada ilmu tapi meneng-meneng mawon, mendel-mendel mawon teng griyane, berarti tandane ilmune boten manfaat. Wa na'udzubillah min. Jadi dudu moni ustadz niki badhe tawa-tawa epen gadah umat boten. Malah justru ini yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang santri yang setelah menuntut ilmu agama lalu pulang membuka pengajian, bukan berarti mereka ingin mempunyai jamaah atau murid. Ini karena memang syariat Islam, kita ditugaskan untuk menyebarkan ilmu supaya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hidup dalam kegelapan. Orang kan kalau mempunyai ilmu otomatis nanti akhlak wonten. Tidak mungkin akhlak tanpa adanya ilmu. Kira-kira wonten apa wonten akhlak? Orang ingin mempunyai akhlak tapi tanpa ilmu, tidak mungkin. Bagaimana caranya kita mempunyai akhlak sedangkan ilmu saja tidak punya? Kan ngoten. Jenengan pengen gadah putra putri sing soleh solehah, sing gadah akhlak sing sae, gitu. Dikengken maos, disuruh menuntut ilmu agama supaya mempunyai akhlak yang bagus. Lima annahum akhba'u qara'iqahu wa taraku syara'iqahu. Banyak, sesungguhnya banyak. Ya, pada zamannya musonef ini musonef menceritakan lima annahum, maka sesungguhnya banyak akhba'u qara'iqahu, pada keliru atau salah di dalam jalannya. Ya. Wataroku, dan meninggalkan syara'itahu, syarat-syaratnya ilmu. Jadi zamannya musonif ini sudah banyak orang yang pada keliru di jalannya, pada keliru di metode atau kehidupan. Mungkin yang tidak mempunyai ilmu merasa senang dengan tidak mempunyai ilmu agama. Atau mungkin orang yang mempunyai ilmu bukannya malah menyebarkan biar menjadikan ilmu bermanfaat, malah diem-diem wae. Ini kan bahasa Sunda, diem-diem wae ya. Makanya bukannya malah justru itu. Musonef ini menemukan banyak orang mendapatkan kekeliruan di dalam jalannya, mendapatkan kekeliruan dan meninggalkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mestinya dia mempunyai ilmu harus menyebarkan, malah diam-diam saja. Makanya ini musonef mengingatkan supaya umatnya Nabi Muhammad tetap bisa mengamalkan. Makanya musonef mencatatnya di dalam kitab, walaupun beliau sudah meninggal, tapi sampai saat ini pun kitabnya masih tetap dipelajari.
menjadi pengingat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man akhta'a tariqal, saben-sabene menungsa akhta yang bersalah, ya, yang bersalah di dalam jalannya, dan dolla bisa menjadikan sesat, ya, kesasar. Jadi hati-hati ini. Banyak orang yang kehidupannya itu salah di dalam jalan dan juga menyesatkan. Menuntut mencari ilmu aja kita diajarkan untuk benar-benar mencari guru yang bisa mendidik kita meraih keridhaan Gusti Allah, bukannya malah justru kita meraih kemurkaan Gusti Allah. Nah niki mangke salah fatal. Kalau keridhaan jenengan bisa angsal surga Gusti Allah, tapi nek kemurkaan wa na'udzubillah min dzalik bisa menjadikan mendapatkan neraka Gusti Allah. Wala yanalul maksud qalla au jalla, dan tidak memperoleh al-maksuda yang dituju, qalla sedikitnya ilmu, au jalla banyaknya ilmu. Maksudnya pripun? Maksudnya jangan kamu memperoleh di dalam salahnya perjalanan, entah itu sedikitnya ilmu atau banyaknya ilmu, jangan sampai salah jalan. Karena kalau memperoleh salah jalan ini bisa mengakibatkan fatal di dalam kehidupan kita. Bukannya malah keridhaan yang kita dapatkan, malah justru kemurkaan Gusti Allah. Fa'arantu, maka saya menginginkan, wa ahbabtu lan kula seneng, an ubayyina untuk menjelaskan lahum kepada tulabul ilim, kepada orang yang ingin menuntut ilmu agama, tariqat ta'allum, supaya mengetahui jalan bagaimana caranya kita belajar, supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanannya kita, tidak tersesat di dalam kehidupannya kita, tidak tersesat di dalam amal ibadahnya kita. Ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asanidi ulil ilmi wal hikami, fa'aratu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Ini musonef ingin dengan senang menjelaskan jalan untuk orang supaya menuntut ilmu, ala maraitu, atas apa yang dia lihat, fil kutubi di dalam kitab-kitabnya, wa sami'tu dan saya mendengar, min asatidi dari guru-guru, ulil ilmi wal hikami yang mempunyai ilmu dan juga hikam atau kemanfaatan. Roja'an mengharap, roja'at doa, ini musholeh mengharap doa ini, ya. Jadi sekelas wong alim mawon niki nyuwun doa kali wong biasa atau bukan kepada orang biasa, pada siapapun. Kita dididik seperti itu, bukan mentang-mentang kita orang yang mempunyai ilmu terus kita merasa orang yang mempunyai doa. Wah, niki nek mempunyai hati seperti itu, ini bisa menjadikan kesombongan, bisa menjadikan kibir, sombong, riya, takabur. Sedangkan sifat-sifat sing kados mekaten niku sifat sing dimurkai kali Gusti Allah. Sekelasnya musannaf saja, roja doa,
mengharap doa untuk dirinya, ya, mengharap doa untuk dirinya. Kita itu semestinya seperti itu. Jangan sampai kita mentang-mentang gadah duit, misalnya mentang-mentang gadah duit terus apa namanya tidak mau meminta rezeki yang luas kepada orang lain. Wah, ini sombong kan. Ngolah diwalik diklarat kan repot. Makanya kita itu diperintahkan pokoknya kita itu supaya tidak salah di dalam kehidupan, supaya kita tidak salah, tidak sesat di dalam amal ibadah kita, ikuti ajarannya salaful soleh. Salaf apa artinya? Orang-orang terdahulu. Ikuti saja, tidak usah membantah, tidak usah mengingkari ajaran-ajarannya ulama-ulama terdahulu. Zaman saniki ngapunten sangat kawatah sangat wong sing rasa alim sehingga tidak mengikuti ajarannya kanjeng. Kata boten kata sangat. Zaman saniki mimbar-mimbar mawon kata sing dikotor-kotori. Mimbar ini pada hakikatnya mimbar ini adalah pusat informasi Nabi Muhammad menyampaikan syariat Islam kepada umat. Berarti menandakan mimbar ini suci apa boten? Suci kan? Lah zaman saniki kuwatah wong mengatasnamakan pengajian mau itu tenggene mimbar isine caci kuwatah sangat itu saestu ini. Nah iki ngangge pemasukan kita, pengajian-pengajian sing kados mekaten itu ditinggalaken mawon. Napa malih sing pengajian isine guyonan. Niki nek badhe guyon boten apa-apa di luar pengajian, di luar syariat, di dalam apa? Syariat menuntut ilmu. Tidak apa-apa di luar pengajian, tapi kalau di dalam pengajian kok malah zaman saniki kiai ini ada orang guyonan boten payu. Kata ya, aku pengen undang kiai ini Ustaz supaya senengane guyon lah. Aduh kita susah undang Ustaz, susah undang kiai, undangnya dagelan mawon. Ya, undangnya apa namanya wayang lawakan lagi. Jadi ini jangan sampai kita itu mengotori mengatasnamakan pengajian tapi isinya kudu pengajian lawakan tok. Nah ini yang bisa menjadikan tersesat di dalam perjalanan kita, yang bisa menjadikan tersesat di dalam amal ibadah kita seperti ini. Makanya ini Musholef nanti akan menerangkan semuanya. Bagaimana caranya menuntut ilmu, bagaimana setelah kita mempunyai ilmu, bagaimana kehidupan kita setelah mempunyai ilmu, apa yang harus kita lakukan, mengamalkan, mensyiarkan, menyebarkan ilmunya. Itu harus seperti itu. Makanya ini Musholef menerangkan kados kata. Mungkin ngangge bapak ibunya sangat mendidik anaknya begini kitab niki saged. Raja Abu Ali minar raghibin fi. Ya. Ini Musholef mengharap doa untuk dirinya minar raghibin dari orang-orang yang menyukai. Ya. Orang yang senang di dalam amal, di dalam kitab ini mengamalkan ilmunya. Ini Musholef saja mengharap doanya supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan fihi di dalam kitabnya Musholef ini. Jadi kita mempelajari kitab ini secara tidak langsung kita sudah mendapatkan doa orang-orang salaf yang sudah mempelajari kitab ini. Karena setiap orang yang mempelajari kitab ini pasti mendoakan orang-orang yang benar-benar mengamalkan ajaran salafus soleh. Ya. Al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Bil fauzi, dengan kesuksesan. Kita mempelajari atau tata cara kita mengaji, ya kita harus mempunyai sifat yang ikhlas,
bil fauzi dengan kesuksesan wal kholasi lan keselamatan fi yaumidin ing dalam dina pembalasan atau ing dalam dina agama ya, tapi sing bisa sakit dipahami ing dalam dina pembalasan ba'da mastakhartullah ta'ala fihi musonef mawon badhe ngarang kitab ini beliau harus istikharah terlebih dahulu. Bukan asal-asalan aku tak deleng-deleng umat saniki jadi kayak sesat menyesatkan terus asal-asal ngarang boten. Segala sesuatunya itu istikharah. Orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Mau nyari jodoh mawon ini kudu istikharah. Badhe ngondokaken anak mawon kita disyariatkan untuk istikharah. Deleng ki anake aku badhe kula pondokaken tenggene kiai A semisal istikharah kiai ini sae napa mboten karena di dalam istikharah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jenengan gadah hajat maupun tidak mempunyai hajat hendaknya jenengan disunahkan atau disyariatkan untuk sholat istikharah. Jadi sholat istikharah bukan hanya saja jenengan gadah hajat, boten. Ya, zaman kula tanggane pondok pesantren niku sholat istikharah seperti halnya kita sholat wajib. Harus kita mengamalkan sholat istikharah di setiap harinya. Bu jenengan gadah hajat atau tidak mempunyai hajat hendaknya sholat istikharah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita diberi pertolongan oleh Allah. Mungkin jenengan besok tidak mempunyai hajat, jebul-jebule wonten hajat sing mendadak. Dan terus nek jebul-jebule wonten hajat sing mendadak pripun jenengan? Otomatis jenengan pengen nyuwun marang Gusti Allah. Percuma nyuwun kali manungsa. Sing wonten niki wonten embel-embele ayo balasane nopo? Ya kan? Ngapunten sangat jenengan nyuwun atau utang tenggene bank pasti utangnya 500 balik nane 700. Laras napa boten? Wonten embel-embele kan? Jenengan kudu nambahi 200. Ya, niku nyuwun tenggene menungsa. Tapi nek jenengan nyuwun marang Gusti Allah niki mboten nyuwun embel-embel. Jenengan pengen nyuwun 1 juta, ya sing dipengini jenengan 1 juta ya Gusti Allah yang maringi 1 juta. Makanya kita diajarkan oleh salafus soleh nek nyuwun marang Gusti Allah aja tanggung-tanggung. Gusti kula pengen gadah motor, tuh nanggung temen. Aduh nyuwun niku aja nanggung-nanggung. Nyuwun Gusti kula pengen sugih sing temenanan lan kekayaannya saya untuk bisa mensyiarkan agama. Saya nopo boten. Gagah kan kados ngoten. Gurune kula niki kula pengen cerita mriki. Gurune kula niki pun alim gede imam ahli sunnah wal jamaah pada abad 20 sampai 21. Beliau meninggal tahun 2004, berarti otomatis kan dari tahun 20 sampai 21. Imam ahli sunnah wal jamaah di dunia. Beliau bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah. Mempunyai karangan kitab 100 lebih karangan kitab. Bukan tanggung-tanggung nih siji loro terus siapa? 100 karangan kitab lebih. Itu beliau. Subhanallah, kula nate dikengken bersihi gudang bekas peninggalannya Abi Said Muhammad. Yang namanya koper bekas nyotro kan orang dulu kan nggak ada uang ditaruh di bank ya, uang ditaruh di brankas. Koper, beliau kalau mau berdakwah itu mesti membawa uang sampai koper-koper. Badhe dakwahnya nih. Dakwah sih nopo sih badhe ngajare mawon. Semisal beliau ingin bepergian ke luar negeri mau berdakwah mensyiarkan agama, itu bukan malah justru beliau itu mengambil uang dari jamaahnya, boten. Beliau itu adalah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Bukannya malah justru meminta uangnya jamaahnya, malah justru jamaahnya ini dibagi. Bayangkan
wis dongakaken kula kados saged kados ngoten lah. Ya. Makane dongakaken kula saged sugih temenanan nggih. Amin ya rabbal. Sampai-sampai beliau kalau berdakwah itu membawa uang sampai koper-koperan. Berapa kali beliau ke Indonesia? Kalau ke Indonesia, wis, masya Allah, murid-muridnya langsung pada sugih. Karena apa? Karena beliau ya dakwahnya bukan malah justru memintai jamaah, malah justru membagi-bagi kepada jamaahnya. Itulah sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kados mekaten mestine wong sugih, ya. Wong sugih nek boten saged amal atau tidak bisa beribadah dengan ibadahnya tidak sempurna, maka hendaknya kita mestinya harus beribadah seperti halnya para sahabat. Ada sahabat yang biasa-biasa saja tapi di dalam amalnya, di dalam suka memberi kepada orang itu istimewa. Seperti halnya sahabat Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan, di dalam semua kitab hadis itu beliau meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sangat sedikit sekali, mungkin puluhan tok, tidak sampai ratusan. Padahal beliau hidup sama Nabi Muhammad itu lama, tidak sebentar. Bahkan beliau adalah menantune Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, nek menantu plus sahabat Kanjeng Nabi Muhammad berarti di setiap harinya selalu bersama Nabi Muhammad nih. Itu meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad, meriwayatkan ilmunya Nabi Muhammad itu cuma sedikit sekali. Tapi apa? Beliau berdakwahnya kena diukur. Orang tanggung-tanggung, wong kabeh wong duweni. Nah, tapi dengan kebaikannya Sayyidina Utsman sehingga beliau melihat, iya kita ngapain ilmu ya, wis lah, kalau tak derek ilmunya Sayyidina Utsman. Saya ingin mengikuti ajaran Sayyidina Utsman. Lah sedangkan Sayyidina Utsman mengikuti ajarannya Kanjeng. Dari situ pun sehingga Sayyidina Utsman mempunyai nama harum, mempunyai nama yang harum dengan sahot, dengan apa namanya lomane. Nah terus nek boten gadah dunia kados pripun nggih dengan amal ibadah yang kita tingkatkan. Jangan sampai terus wis boten gadah dunia tapi terus boten enten amal ibadahnya ya tambah rugi. Ini apa boten? Kayak Sayyidina Sinten, Sayyidina Bilal pun. Sayyidina Bilal, beliau asal usulnya budak. Beliau bisa menjadi mulia sebab apa? Amal ibadahnya. Wis kemuliaannya boten enten, entah itu dunia maupun tidak. Terus boten enten amal ibadahnya. Ya bagaimana kita ingin meraih kemuliaan? Kan ngoten. Napa malih zaman saniki wong dalam dunia kaya bisa memuliakan tenanan. Sampai ngormati ustad baik, karo ngormati wong sing sugih, kayonge ustad lebih dibelakangkan. Suka mendingan menghormati wong sugih. Lah niki ajaran sing zaman saniki sing keliru. Delekna wong zaman saniki kuwatah sangat. Orang lebih memuliakan orang kaya daripada ustad. Itu sangat banyak sekali nih ajaran-ajaran, maksudnya yang kehidupan semacam ini banyak sekali. Sampai berani ditaruh satu panggung ya, antara orang kaya dengan kiai, berani sejajar. Ngapunten, di dalam syariat Islam kita diajarkan untuk memuliakan ilmu dan juga memuliakan orang yang mempunyai ilmu. Kalau kita memuliakan orang yang mempunyai ilmu, berarti sama saja kita telah memuliakan orang yang berilmu. Sama saja kita orang yang memuliakan ilmu. Kita memuliakan orang yang berilmu, sama saja kita memuliakan ilmu.
Nah, sedangkan ilmu itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya kita memuliakan orang yang berilmu, berarti sama saja kita memuliakan ilmu. Ketika kita memuliakan ilmu, berarti sama saja kita memuliakan Nabi Muhammad. Jadi wonten asal usule, boten jebul-jebule niki kiai ustad yang menghormati boten. Jenengan menghormati ustad sama saja jenengan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad. Karena al ulama warasatul, ulama ini pewarisnya para nabi. Beliau sebagai penyambung lidah Kanjeng Nabi. Berarti otomatis nek penyambung jenengan kudu menghormati. Bon, saiki kembali malih. Jadi ba'da mastakhartullah ta'ala fi, ulama ini yang namanya Syekh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau mau mengarang kitab ini aja harus beristikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa samaituhu. Nah, sedangkan ulama Burhanuddin ini memberikan nama kepada kitab ini adalah Ta'lima al-Muta'allimu, Thariqat ta'allum. Namanya taklim itu orang yang belajar, orang yang mengajar. Al-Muta'allim dan orang yang belajar fi thariqat ta'allum, di dalam perjalanannya orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, bagi pengajar dan orang yang sedang belajar, ini nama kitabnya untuk orang yang belajar dan orang yang mengajar. Nek jenengan pengen sakit tata caranya bagaimana? Ya membaca kitab ini. Tata caranya mengajar bagaimana? Dia belajar kitab ini. Tata caranya kita menuntut ilmu bagaimana? Dia ngaji kitab ini. Ini namanya kitab Ta'lim al-Muta'allim. Wa ja'altuhu fusulan, dan di dalam kitab ini si musannif menjadikan bab-bab. Apa saja di dalam babnya? Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi. Yang pertama adalah bab hakikatnya ilmu. Hakikatnya ilmu apa? Nanti dijelaskan oleh musannifnya. Wal fikhi, dan pemahamannya ilmu, pemahamannya bagaimana caranya kita memperoleh ilmu, pemahamannya bagaimana caranya setelah orang mempunyai ilmu apa yang harus dilakukan. Ini nanti musannif menerangkan itu. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Keutamaannya apa? Keutamaannya ilmu otomatis, karena ini menjelaskan hakikatnya ilmu. Faslun fin niyati fi hali ta'allum. Menata niat ini, menata niat ketika menuntut ilmu. Jadi kula riyin sering menjumpai orang ingin memondokkan anak-anaknya itu salah menata niat. Cara bahasa Jawa Timur atau bahasa Cirebon undang anak kan mana mondok ben jadi kiai jadi enak kok oleh pesangon karena nenek ya. Nah ini akhirnya menjadikan anak niki salah niat. Sing dongene niat mencari ilmu niki pun sae, malah justru gara-gara wong tuane sanjang kados ngoten, oh iya ya usah iki akhirnya pemikiran duit kok. Ketika beliau menuntut ilmu, niatnya apa? Mencari dunia. Nah ini salah di dalam niat. Makanya musannif ini nanti mengingatkan kepada kita bagaimana menata niat kita menuntut ilmu, bagaimana ketika kita menuntut ilmu seperti apa, ya di dalam sifat-sifatnya. Dan juga faslun fi ikhtiyaril ilmi. Ini nanti fasal menerangkan ikhtiar memilih ilmu. Wal ustadi, dan ikhtiar kita harus mencari ustad. Aja asal usulan boleh ustad.
Ustadz jebule ngajarine sing boten-boten, akhlaknya boten sae, ditinggalkan. Ya. Ini makanya di sini musannaf mengingatkan ikhtiar memilih ilmu, memilih ustadz, ampun asal-asalan. Wasyariki dan teman akrab. Kita mencari teman akrab saja harus pilih-pilih loh. Jangan sampai kita mempunyai teman itu yang nanti menjerumuskan kita akhlaknya boten sae. Ya, karena ini pengaruh nanti di dalam kehidupan. Ya. Jenengan nek gadah rencang, golek rencang sih benar-benar sifatnya sae. Nek jenengan pengen jadi anak yang soleh, jangan sampai mempunyai teman yang buruk karena nanti efeknya sifat akan ikut buruk. Wasabati dan harus bersabar. Urip niku kudu sabar di hal apapun. Sing sabar menuntut ilmu ya kudu sabar. Ngajari ilmu ya kudu sabar. Nggih. Coba istilahnya boten sabar. Kula wau kayong kayong udan wis susah mangkat. Kayong enak nganggo turu. Kan mesti ngoten nggih. Makanya alhamdulillah kita berusaha bersabar. Jenengan gadah kehidupan di bidang apapun. Entah di bidang kehidupan materi, mungkin mempunyai banyak kebutuhan, sedangkan kok kayaknya pemasukannya kok sekedik saking suaminya ini kudu sing sabar aja digedek-gedek terus wong tuan suaminya melas atau digedek-gedek terus wis metu menjaba ngarit istilahnya golek duit sing temenanan mestine balik kari istirahat malah tambah digayomi ya tambah stres tambah minggat lanangnya atau sampai gadah lanang sing kayong jarang balik mengumah mestine introspeksi diri kayak bisa lanangnya yung orang jarang mengumah ya faktornya apa introspeksi diri atau jangan-jangan wis metu menjaba kerja kesel-kesel balik digayamin tambah mumet nggih sing semestine sakit istirahat sing enak malah digayami akhirnya yang menyebabkan suaminya iki mboten betah teng riyo niki jenengan pintar-pintar mengintrospeksi diri. Terus juga lanangnya aja asal usul ilang-ilangan bae tinggalna bojone melas turun di nafkah wis ilang-ilangan bae. Nah ini harus mengetahui kehidupan mana yang harus kita jalani. Masya Allah, Islam niki ajaran yang sae. Kalau benar-benar jenengan niki pengen gadah kehidupan yang bahagia di dalam dunia maupun akhirat, ajari syariat Islam. Syariat Kanjeng Nabi niki sesuai sama. Insya Allah nek jenengan mengajar belajar ilmu syariat, jenengan bakal mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dalam dunia pun. Coba bayangkan mawon ibu-ibu, seandainya lanangin jenengan semisal contoh boten menafkahi, berarti menandakan boten paham tentang syariat. Laras apa boten? Bahwa berarti menandakan dia tidak mengetahui kewajiban. Kan seperti itu. Begitu juga seorang suami, seandainya saja jenengan bodoh tenggene syariat Islam, otomatis suami ini bakal merasa tidak mempunyai tanggungan apa-apa karena merasa bodoh sih, ya kan? Makanya dengan jenengan mengetahui syariat Islam, otomatis jenengan akan mengikuti kewajiban-kewajiban. Jenengan memberikan nafkah kepada istrinya senang apa boten? Kan senang. Begitu juga istrinya menjadi istri yang solehah, kira-kira suaminya senang apa boten? Kan senang juga. Makanya penting untuk menuntut agama, mempelajari agama itu penting sangat.
mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Terus faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ini nanti musannif akan menerangkan bagaimana cara memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Ya, yang menghormati orang yang mempunyai ilmu itu harus wajib hukumnya. Seperti halnya jenengan menghormati ustadz, berarti jenengan telah menghormati ilmu. Jenengan menghormati ilmu berarti jenengan sama saja menghormati kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan menghormati Nabi Muhammad berarti jenengan sudah dikatakan orang yang taat kepada Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Sopone wong sing taat marang kanjeng Nabi berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu. Binti Padaus nih, Padaus apa Dais, Madrais, Masya Allah namanya Madrais. Ahmad Rais. Iya pun semantan, semoga kita bisa mengambil memetik hikmah. Insya Allah jadikan ulang panjangan sedangkan wong sing istiqomah, wong sing senang kali ilmu, dan juga wong sing senang maring wong sing ini ilmu. Jenengan pengen gada anak sing soleh, pengen gada anak sing alim, jenengan kudu seneng paling wong sing duweni ilmu. Ada cerita, tak ceritakan. Zaman dahulu, kalau niki yang saya cerita, zaman dahulu ada orang yang ingin mempunyai anak yang soleh. Sampai beliau itu menghormati tempat duduknya orang yang soleh. Semisal wonten wong soleh jago, niki tempat duduknya niki dihormati. Terus jenengan kali gadah niat nyuwun marang Gusti Allah, ya Allah semoga anak kula saged soleh, saged dados wong sing saleh. Berarti jangan sampai jenengan boten menghormati tempat duduk bekas wong saleh niku. Makanya tenggene pondok pesantren, kursi ini guru mawon, kursi ini kiai ini, kita orang itu jangan sampai tidak mempunyai akhlak di dalam tempat duduk yang awam, walaupun boten enten kiai ini. Walaupun boten enten. Terus mangke seumpami jenengan pengen gadah anak sing soleh kali nyawang bekas tempatnya mawon terus nyuwun mari Gusti Allah ya Allah semoga pengen duwe anak keturunan sing soleh sing kados wong wau sing lenggah tenggene kursi itu termasuk mimbar tawassul. Kados ngeten. Wonten wong soleh sing ngibadah tenggene pojokan terus. Ketika jenengan ningali, ya Allah, pengen duwe anak keturunan sing soleh kados wong niki ngibadah teng mriki. Niki kados tawasul di tempat kayak jenengan umroh maupun haji. Otomatis jenengan kan berarti tawasul tenggene tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika jenengan tawasul tenggene bekas tempat tersebut, berarti menandakan tempat tersebut ini barokah. Kalau tempat itu barokah, insya Allah doanya cepat diterima kali Gusti Allah. Insya Allah pulang panjang sakan sakit keturunan kadah keturunan sing soleh solehah, keturunan sing alim, sing angsal ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun pangapunten sekian, semoga sakit istiqomah nggih. Istiqomah khairun min alfi karomah. Wong sing istiqomah niku luwih apik ketimbang wong sing duweni 1000 keramat. Jenengan nek ningali wong saged mlaku teng kene dhuwure banyu kaget apa kaget kan niku nembe setunggal. Sedangkan nek jenengan istiqomah di dalam amal ibadah menuntut ilmu agama, istiqomah itu berarti seakan-akan jenengan luwih apik ketimbang wong sing duweni 1000 karomah, 1000 keramat. Dukun kalah, posisine dukun kalah dibandingkan jenengan sing istiqomah. Itu masya Allah berarti faedah atau pahala yang sangat besar adalah orang yang bisa istiqomah. Semoga bermanfaat, panjang umur, diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana Iya, kan.